Hi guys, welcome back. Well, di video kali ini aku bakal ngunggah satu video yang udah pernah kena ban dari YouTube. So, buruan tonton video ini, jangan sampai kalian ketinggalan karena mungkin video ini juga bakal kena take down dari YouTube. Video ini merupakan salah satu video tentang COVID-19 yang di dalamnya sudah dimuat berdasarkan hasil penelitian salah seorang dokter ataupun salah seorang peneliti dari Inggris. Dan berita ini sengaja diterbitkan di London Real untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang COVID. So ya, daripada kalian penasaran, oh ya, buat kalian yang sudah pernah nonton video ini, please jangan lupa share dan sebarluaskan informasi ini ke semua netizen di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. So ya, video apakah itu? Pokoknya video ini, wow, check it out. Halo pemirsa, melanjuti teaser episode 20 lalu. Agar lebih jelas, kini saya sampaikan cuplikan wawancara Dr. Kaufman di London Real tentang fakta dan fiksi virus corona. Orang yang malas mikir akan bilang, itu kan pendapat 1-2 orang. Could you please just give me a minute? Saya ingin menjawabnya. Pertama, sudah pasti hampir tak ada saintis yang berani mengemukakan pendapat yang berbeda. Sebab dia sudah pasti dihujat orang sedunia, dikucilkan oleh saintis lain, dikucilkan oleh keluarganya, kehilangan pekerjaan, dan resiko dibunuh. Siapa yang mau? Anda mau? Kedua, kalaupun ada saintis yang berani, media mana yang mau mempublikasikan? Karena semua media besar di dunia dimiliki oleh elit global. Oleh sebab itu, ini adalah wawancara yang langka. Ada saintis capable yang berani ngomong, dan ada media yang berani publikasikan. Sebab London Real ini adalah media independen milik rakyat. Anda pun bisa jadi anggota pendiri The London Real. This is London Real. I am Brian Rose. My guest today is Dr. Andrew Kaufman, the American medical doctor, professor of psychiatry, molecular biologist, and expert witness. You studied at Duke, MIT, and the Medical University of South Carolina, where you conducted and published original research and lectured to students, residents, and fellows. Throughout the COVID-19 pandemic, you have contradicted the mainstream media by stating that the coronavirus is not causing a new disease, that there is no evidence of increased mortality, and that modern medicine is the leading cause of death. Luar biasa, sebuah statement yang sangat keras. Ini bukan seperti trolls dan haters, psikopat narsis yang bisanya cuma mencaci maki di tembok orang lain sambil mencibir, itu kan cuma pendapat satu orang doang. Siapa yang mau melakukan penelitian tanpa dibayar, berani mengatakan kebenaran meski dihujat orang sedunia, merisikokan diri kehilangan pekerjaan, dan bisa dibunuh orang. Kita harus menaruh respek pada orang-orang seperti Dr. Kaufman. Dr. Kaufman, welcome to London Real. And I just wanted to welcome you to the Digital Freedom Platform, and that's an independent technology solution that is of the people, by the people, for the people. It's available exclusively on our website, thanks to the generous donations of tens of thousands of people around the world, also known as the London Real Army. For anyone wanting to become a founding member of the Digital Freedom Platform, they can go to londonreal.tv/freedom to donate. Here at London Real, we've been a platform for free speech since 2011. And Doctor, I'm super excited to have you on today. And I think we maybe just jump right into it. And I wanted to know, what do you mean when you say that there is no evidence of the coronavirus causing disease? Yeah, well, that's an excellent question. And what I've done is I've gone ahead and looked at all of the papers where there are scientists claiming to find evidence for a new virus, that they claim to isolate the virus. And I've basically scrutinized their procedures, and I've compared that to the history of how viruses and other diseases are proven to cause disease and how they're identified. So I've become familiar with the procedures and how they work. And what I've found is that the scientific procedures that have been utilized in all of these scientific studies are actually, it wouldn't be possible using those techniques to isolate a virus and purify it and prove that it exists. Mari kita cerna sebentar.
inti dari apa yang disampaikan oleh Dr. Kaufman adalah isolasi atau pemurnian virus sebelum diperiksa lebih lanjut. Yang dia kritik adalah metodenya, prosedurnya, bukan alatnya menggunakan sentrifugasi atau tidak. Kedua, perhatikan baik-baik kalimat Dr. Kaufman. Dengan prosedur ilmiah seperti itu, tak bisa dibuktikan bahwa virusnya eksis. Saintis itu ibarat pakai kacamata kuda, meneliti virus di cawan Petri. Dia nggak bicara tentang virus yang ada di tempat lain. Dia ngomong apa yang ada di cawan Petri. Jadi, yang dimaksud Dr. Kaufman, di cawan Petri yang diteliti oleh para saintis itu nggak bisa dibuktikan bahwa virusnya ada. Bukan berarti bahwa COVID-19 itu nggak ada di dunia. Virusnya mungkin ada, tapi karena virusnya nggak dimurnikan dulu, maka nggak bisa dibuktikan bahwa yang di cawan Petri itu adalah spesies COVID-19. So what they've done really is they've done kind of two things. So one has to do with the genetic material, and one has to do with isolating a viral particle. So I'll talk about those separately. I'll talk first about the genetic material. So the general procedure that they utilize is that they identify someone with an illness that is unexplained, and they have taken lung fluid from those patients, and they do this through an invasive procedure where they put a fiber optic scope through the mouth or nose down in through the windpipe into the lungs, and they squirt some fluid there and slosh it around, and then they suck it back up. And that would have basically a mixture of different things. It's a very impure sample, so it would contain, secretions from that area, like sputum. And it would also contain a mixture of different cells, such as our own lung cells and our immune cells. It would also contain various microorganisms that are present in our normal tissues, like bacteria and fungi. And then it also, lung fluid has shown to contain free genetic material as well. And then it would also contain what's called exosomes, which have their own genetic material. And I'll elaborate on what they are in just a minute. And so they took this sample of lung fluid, which has genetic material from many sources, and they added an enzyme that would digest any cell membrane. So it basically allows the DNA or RNA to be free in the solution so that they could do further analysis. And then they've identified a sequence of RNA that they allege is from a coronavirus or from the coronavirus family. But the thing is that since this sample is impure and has many sources of RNA, it's impossible to know what the origin of it is. Jadi, inti persoalan yang dikemukakan oleh Dr. Kaufman adalah saintis mengambil DNA dan RNA dari inang, padahal inang itu isinya macam-macam seperti tong sampah. Virusnya nggak dimurnikan dulu, dipisahkan dari materi genetik lainnya. Terus, RNA siapa yang diambil? Makanya dia bilang, dengan prosedur seperti itu, tak bisa dibuktikan bahwa COVID-19 itu eksis. Maksudnya di sampel yang diteliti, bukan berarti nggak eksis di dunia luar. Yang dia permasalahkan adalah prosedurnya, bukan alatnya pakai sentrifugasi atau tidak. PCR test juga gunakan sentrifugasi buat mengisolasi DNA dari materi genetik. Bukan itu yang dimaksud Dr. Kaufman. Justru dia kritik, kok diambil DNA dari materi genetik yang belum dimurnikan virusnya? DNA siapa yang diambil? Analogi sederhananya, mau buktikan ada spesies baru dari sekumpulan binatang yang ada di hutan. Main comot binatang dari hutan, apapun yang terambil dibilang itu si Kopit. Padahal yang diambil dinosaurus, jadinya spesies Kopitsaurus. Lantas, gimana prosedur yang seharusnya dilakukan supaya yang diambil itu betul DNA dan RNA COVID, bukan milik materi genetik lainnya yang ada di tong sampah itu? If they wanted to be certain that it came from a virus, what they would do is take that lung fluid and filter it, because you can purify viral particles by filtration because they're much smaller than any other cells, even bacteria cells. And then you typically use a centrifuge with a density gradient that creates a tight band of these particles that's easy to suck up in a pipette. And then you could take those particles and extract the genetic material and say that it came from those particles. But when you have an impure sample with lots of sources of genetic material, you really don't know where it came from. Jadi, sebenarnya simpel sekali. Acuan dari saintis elit yang diikuti oleh semua saintis di seluruh dunia adalah meneliti virus yang diambil dari inang tanpa dimurnikan dulu virusnya.
Padahal inang itu isinya banyak makhluk. DNA siapa yang diambil? Masa nggak ada saintis di seluruh dunia yang meneliti COVID? Ya ada dong, banyak negara melakukan penelitian. Tapi acuannya ya acuan saintis elit itu. Hasilnya ya sama aja kalau ngikut acuan yang sama. Dikira meneliti virus, padahal yang diteliti eksosom. Bikin vaksin buat virus, nggak taunya yang mati. ...12 Januari. Coba cari, mana penelitiannya? Anda scroll ke bawah, ini dia, interpretasi atas wabah. Coba kita lihat interpretasinya kayak apa, dasarnya kayak apa. Anda klik linknya. Ups, ini link mati apa sengaja disembunyikan? Jadi, mana penelitian COVID yang pertama? Apa dasar pengumuman tanggal 12 Januari bahwa ada virus baru bernama COVID-19? Yang masih ada filenya di situs WHO adalah penelitian tanggal 13 Januari di Berlin. Ini yang dimaksud Dr. Kaufman. Itu cuma protokol pemeriksaan kanker paru-paru biasa. Nggak ada pemurnian virus. Nggak ada visualisasi spesies baru. Harusnya kan begini. Misalnya, ini spesies kuda. Ciri-cirinya begini, begini, begini. Kemudian, ini ada spesies baru, kuda lumping. Spesiesnya begini, begini, begini. Kan jelas bedanya. Ini tidak begitu. Mereka ambil inang berisi berbagai materi genetik. Tidak dimurnikan, langsung ambil DNA-nya. Ibarat memeriksa rumah yang rusak. Asumsinya, di rumah yang rusak itu pasti ada pencurinya. Mereka lupa, di situ juga ada kucing, ada tikus, juga ada polisi yang lagi nangkep maling. Eksosom. DNA siapa yang diambil kalau virusnya nggak dimurnikan dulu? Lantas, saintis langsung membandingkan urutan genetik tersangka COVID itu dengan urutan genetik SARS. Bingo! Kurang dari 80% urutan genetiknya sama dengan SARS. Maka, pasti ini adalah virus corona, saudaranya SARS, disebut COVID-19. Dasarnya cuma itu. Padahal, manusia sama ikan juga 80% urutan genetiknya sama. Kok nggak dibilang manusia itu ikan jilid 2? Ini yang dimaksud oleh Dr. Kaufman bahwa dengan prosedur ilmiah seperti itu tak dapat dibuktikan bahwa COVID-19 itu eksis. Maksudnya di sampel yang diteliti oleh saintis. But yet they're using a sequence identity that has a much lower percentage, under 80%, and saying that's a coronavirus because of that. So in my opinion, this is extremely weak science, and without purifying the lung fluid sample, you really can't tell what the origin of the RNA is. Semua orang bertanya solusinya apa? Ini solusi konkretnya. Kalau virusnya nggak dimurnikan dulu, dipisahkan dari materi genetik lain, termasuk dipisahkan dari eksosom, sampai kapanpun PCR test dan vaksin bakal meleset terus. Ini yang nggak ada dalam acuan WHO dan ini yang seharusnya dilakukan. Kalau ini nggak dilakukan, jumlah korban COVID seolah-olah banyak terus. Kanker paru-paru, keluar eksosom, dites PCR, positif COVID. Sakit asma, COVID. Flu berat, COVID. Keracunan, COVID. Radiasi ion, termasuk radiasi 5G, COVID. Itu semua adalah settingan yang sangat canggih untuk menciptakan propaganda ketakutan. Dan kalau virusnya nggak dimurnikan dulu sebelum dianalisa, vaksin bikinan rakyat bakal meleset terus. Akhirnya, yang bisa bikin vaksin adalah dia-dia lagi. Jangan naif, Anda tahu siapa pendana terbesar WHO? Termasuk dalam 5 besar pendana WHO adalah Bill and Melinda Gates Foundation, juga Gavi, aliansi perusahaan-perusahaan vaksin terbesar di dunia.
Betapa naifnya mengira WHO adalah seperti yayasan panti kesehatan di kelurahan. Semua ini adalah soal uang dan kekuasaan. Fortune and glory, kid. Fortune and glory. Hampir semua orang ketakutan dengan COVID akibat propaganda yang dibesar-besarkan oleh media. Tiap hari, semua media mengutip jumlah korban terinfeksi dan kematian akibat COVID. Seharusnya, media-media juga melakukan investigasi dan komparasi sendiri untuk memberi informasi yang lebih mencerahkan bagi publik. Mari kita gunakan data-data yang dipublikasikan oleh organisasi-organisasi elit. Kita gunakan data mereka untuk memukul mereka sendiri. Dalam seni bela diri, ini disebut jurus pinjam tenaga lawan. Kita gunakan data-data jumlah kematian tahun lalu dari PBB, Worldometer, The Lancet Infectious Diseases, dan WHO. Jumlah kematian orang sedunia tahun lalu, proporsi 131 hari dari 1 Januari sampai dengan 10 Mei, hampir 21 juta orang yang mati. Jumlah kematian akibat kanker tahun lalu, pada periode yang sama, 3 juta orang. Kematian akibat HIV atau AIDS, 616.000 orang. Akibat diare, 586.000 orang. Akibat TBC, 530.000 orang. Akibat malaria, 359.000 orang. Akibat COVID-19 disebut 280.000 orang. Artinya, dari 100 orang yang mati di seluruh dunia, cuma 1 orang yang mati karena katanya terinfeksi COVID. Itu pun hasil tesnya 80% meleset. Bukan karena PCR-nya, tapi karena nggak ada acuan ilmiah yang disebut gold standard. Itu perbandingan jumlah kematian di dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Ini yang seharusnya dilakukan oleh media-media. Jangan cuma kopas data buat takut-takutin rakyat. Kita gunakan data dari PBB dan International Vaccine Access Center. Kita juga gunakan data-data nasional dari Kapolri, BPS, dan Kementerian Kesehatan. Jumlah kematian di Indonesia tahun lalu, proporsi 131 hari dari 1 Januari sampai 10 Mei, 632.000 orang mati. Kematian akibat diare balita hampir 12.000 orang. Akibat kecelakaan lalu lintas 8.400 orang. Akibat HIV atau AIDS 1.600 orang. Berapa jumlah kematian yang katanya karena COVID? 959 orang. Bukan kita mengecilkan para korban, bukan kita tak berempati. Tapi, kita harus lihat dalam konteks secara keseluruhan. Banyak yang nanya, di rumah sakit kenapa banyak yang mati? Loh, kok cuma nanya yang 0,2%? Kenapa nggak nanya yang 99,8%? Matinya karena apa? Jumlah orang yang mati karena kecelakaan lalu lintas hampir 9 kali lipat dari yang mati karena COVID. Kenapa nggak tutup aja sekalian semua jalan raya karena banyak yang mati? Emangnya kecelakaan lalu lintas nggak bahayakan orang lain? Kenapa bukan mobil-mobilnya aja yang disuruh social distancing supaya nggak ada tabrakan? Jumlah 959 orang itu pun tak ada satupun yang virusnya dimurnikan dan diperiksa. Karena memang begitu acuan dari WHO. You know, the test is not testing for a virus and it's not testing for an exosome. It's testing for a specific genetic sequence. And we don't really know where that genetic sequence comes from, so we don't really know what the test is testing for. Berikut adalah kesimpulan yang akan saya tulis di layar agar bisa di-capture dan sebar lewat medsos. Sebab, menurut saya, ini adalah temuan yang luar biasa dari Dr. Kaufman. Kita bisa selesai dari masalah COVID saat ini juga kalau kita mau mencoba untuk memahaminya. Prosedur standar yang dilakukan oleh saintis peneliti virus di seluruh dunia adalah sesuai dengan acuan yang diberikan. Ibaratnya, sesuai pelajaran sekolah, textbook. Prosedurnya, ambil sampel dari cairan paru-paru, ambil DNA-nya, teliti urutan genetiknya. Argumentasinya, dari inang atau rumah yang rusak itu pasti ada pencurinya.
Jadi yang diambil itu pasti DNA dan RNA virusnya. Lantas dibandingkan dengan urutan genetik virus lain yang sudah dikenal. Penentuan spesies COVID adalah seperti itu, langsung dibandingkan dengan urutan genetik SARS. Karena 75% urutan genetiknya sama, maka disimpulkanlah bahwa itu adalah keluarga virus corona. Padahal, menurut sains mereka sendiri, DNA manusia itu 80% sama dengan ikan zebra. Yang disampaikan oleh Dr. Kaufman adalah sampel itu ibarat tong sampah yang isinya banyak. Kalau virusnya nggak dimurnikan dulu, gimana kita tahu bahwa yang diambil itu DNA dan RNA virus? Yang diambil justru DNA eksosom, karena baik ukuran, berat, dan bentuknya sangat mirip dengan virus. Dampak dari penelitian tanpa dimurnikan dulu virusnya adalah, virusnya malah jadi tidak teridentifikasi. Acuan tes pasti meleset, jumlah korban seolah menjadi banyak, dan vaksin juga salah sasaran. Mau matikan virus, yang dimatikan malah eksosomnya yang sedang membantu mematikan racun. Ini sebenarnya bukan cuma acuan buat COVID, tapi sudah dilakukan sejak tahun 2003. Bahkan, penelitian virus SARS dan MERS juga prosedurnya seperti itu. Coba Anda cek, SARS dan MERS sampai sekarang nggak ada vaksinnya. Cuman nggak dipublikasikan aja. Yang dipublikasikan sehingga terkesan mengerikan adalah HIV. Nggak ada vaksinnya, karena virusnya katanya bermutasi terus. Ada virus yang seperti X-Men terus bermutasi. Tentu sangat mengerikan. Sebenarnya, tahun 2003 itu ada peneliti HIV yang sangat kredibel di Johns Hopkins University bernama Profesor James Hildreth. Dialah yang pertama kali mengungkap bahwa yang dikira virus HIV itu sebenarnya eksosom. Makanya selalu berubah dan nggak bisa dikasih vaksin. Karena eksosom itu memang selalu berubah sesuai kadar racun yang ada di dalam tubuh. Ini juga bisa terjadi pada COVID. Banyak berita katanya sudah mulai nemu vaksin. Hati-hati, bisa jadi nanti dibilang nggak mempan karena virusnya bermutasi terus seperti HIV. Padahal itu eksosom, salah sasaran. Ini semua karena acuannya, ibaratnya karena pelajaran sekolahnya memang mengajarkan begitu. Semua orang yang melakukan penelitian di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, selama pakai acuan yang sama, hasilnya pasti sama. SARS, MERS, dan HIV adalah bukti nyata. Semua universitas dan para ahli yang pinter-pinter di dunia, nggak ada satupun yang bisa bikin vaksinnya. Karena mereka semua menggunakan acuan yang sama. Kenapa acuannya suruh ambil DNA RNA tanpa dimurnikan dulu virusnya? Keteledoran atau kesengajaan? Kalau keteledoran itu artinya kebodohan. Kalau kesengajaan artinya justru lihai, kecerdikan yang jahat. Karena dengan acuan seperti itu, virusnya nggak ketahuan. Akibatnya, nggak ada satupun orang-orang pintar di dunia ini yang bisa bikin vaksinnya. Persis seperti SARS, MERS, dan HIV. Yang bisa bikin vaksin adalah yang tahu rahasianya. Dia lagi. Perusahaan-perusahaan vaksin terbesar di dunia, si dewa komputer Bill Gates, 2 dari 5 pendana terbesar WHO. Semua orang yang ngerti software pasti tahu bahwa di dunia komputer itu yang bikin virus adalah perusahaan antivirus. Virus komputer kan bukan makhluk hidup, tapi selalu ada virus baru, supaya yang sudah beli antivirus pun harus selalu beli update yang terbaru. Soal kesalahan acuan prosedur ini sebenarnya banyak yang tahu di Amerika, tapi siapa yang berani ngomong? Jadi kuncinya bukan pendapat dokter, tapi dokter mana yang berani melawan WHO. Interview Dr. Kaufman ini panjang, sekitar 2 jam. Masih bisa Anda saksikan di londonreal.tv. Materinya menjadi sangat bermutu karena hostnya juga orang pinter. Brian Rose, mantan jagoan Wall Street, alumni MIT, sama-sama Dr. Kaufman. Jadi, interviewnya sangat fruitful. Mereka juga bahas bagaimana Dr. Kaufman diperingati oleh rekan-rekannya sesama dokter. Para dokter itu tahu sama tahu tentang kesalahan prosedur penelitian virus, tapi nggak ada yang berani ngomong. Dr. Kaufman cerita, para dokter itu kan punya keluarga, punya anak, punya kredit bank yang harus dilunasi. Mereka sebenarnya tahu sama tahu, tapi terganggu dengan Dr. Kaufman yang terlalu vokal, outspoken istilahnya.
Dr. Kaufman ini bukan cerita masalah yang bikin orang takut. Sebaliknya, dia justru kasih solusi. Ini solusinya. Sebenarnya itu nggak berlawanan dengan acuan WHO, malah nambah prosedur, murnikan dulu virusnya. Kalau ini dilakukan, mungkin bukan cuma COVID yang ketemu vaksinnya. Bisa jadi virus-virus lama yang nggak ada vaksinnya itu, SARS, MERS, dan HIV, jadi ketemu vaksinnya. Apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat? Pertama, yakinkan diri Anda sendiri, COVID-19 tak seseram propagandanya. Sakit pernapasan yang mematikan itu nyata, tapi belum tentu karena COVID. Ada 4.824 orang mati tiap hari di Indonesia, tapi tidak dibesar-besarkan oleh media. Dari 500 orang yang mati di Indonesia, hanya 1 orang yang katanya karena COVID. Itu pun berdasarkan alat tes yang kambing dan pepaya pun terinfeksi COVID. Dasar ilmiah keberadaan COVID adalah 75% urutan genetiknya sama dengan SARS. Padahal ikan zebra DNA-nya 80% sama dengan manusia. Kita digiring oleh propaganda ketakutan, lockdown, jebakan Nekolim. Hong Kong tidak lockdown, jumlah kematian cuma 4 orang, cukup social distancing. Solusi konkret untuk menurunkan jumlah korban COVID adalah alat tes yang akurat. Caranya, murnikan dulu virusnya, baru kemudian dipetakan. Dari 160.000 dokter di Indonesia, sebenarnya cukup dikerjakan oleh 10 orang saja. Yang penting action, tak perlu debat publik. Ketiga, sebarkan informasi. Share lewat WA, tele, medsos, dan lain-lain. Keempat, aksi people power. Tunjukkan kepada penguasa elit, termasuk penguasa YouTube yang jumlahnya sedikit itu, tak akan bisa melawan kita, rakyat yang jumlahnya banyak. Download video ini sekarang, re-upload di channel Anda atau channel lain sebelum di take down. Jadi, kalau video ini di take down, masih ada ribuan channel lainnya. Kalau saya mati, masih ada jutaan people power lainnya. This is John Connor. If you're listening to this, you are the resistance. Stay safe. Salam people power. Wow. So what do you think about this video, guys? Amazing, right? So ya, buat kalian, aku ingetin sekali lagi, jangan lupa buat share this video seluas-luasnya biar semua orang tahu informasi ini sebelum video ini kena take down lagi. Oke? Dan jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe this channel for increase my YouTube channel. Thank you very much. See you in the next video. Bye.